Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8 yang Bu Ika sangat banggakan. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi kedua. Materi kedua, tema kita tetap ya, yaitu pembelajaran ketiga, materi ketiga, yaitu tentang hobi, yaitu al-hiwayah. Masuk ke pertemuan kedua. Oke, dari sini Bu Ika lanjutkan. Untuk yang pertama, sebelumnya anak-anak, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran kita selanjutnya, silakan dilihat ya untuk materi kita. Nah, yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifa haluk? Subahul khair. Iya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini, anak-anak tahu hari ini kita belajar apa? Ayo dars hadzal yaum. Nah, darsunal an al-lughatul arabiyyah. Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum Bu Ika lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, pada pembelajaran selanjutnya, Bu Ika akan sedikit review ya, review pembelajaran kita pada pertemuan kemarin. Nah, ada apa saja? Ini kemarin, ada gambar apa? Ini bisa dilihat ya, materi kita kemarin. Tentang apa, anak-anak? Oke, betul sekali, yaitu tentang hobi. Seperti halnya yang kalian lihat pada gambar di tayangan berikut ini, ada gambar-gambar hobi yang kalian kemarin sudah pelajari. Ada apa saja? Ada bulu tangkis, ada bola basket, ada kemudian bersepeda, ada hobi membaca, ada hobi memotret, ada hobi menjahit, ada hobi berenang. Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum kita masuk pada pertemuan selanjutnya, mari Bu Ika, mari materi yang kemarin itu kita nyanyikan bersama-sama. Yaitu, lihat dari gambarnya, bisa kita lihat ada 10 mufradat yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, ada 2 mufradat lagi hari ini akan Bu Ika tambah pada materi qiraah kita kali ini, yaitu gambar apa itu anak-anak? Oke, gambar murasalah atau apa? Surat menyurat, korespondensi. Dan yang kedua, tambahan kedua yaitu tentang bernyanyi. Apa bahasa Arabnya bernyanyi anak-anak? Oke, betul sekali, Rinaun ya. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita bersama-sama menyanyikan 10 plus 2 mufradat menjadi sebuah nyanyian dalam bahasa Arab. Oke, kita lanjut. Ya, yang pertama-tama silakan nanti tirukan Bu Ika ya. Kuratus salah, bola basket, kuratul qadam, sepak bola, kuku buta roja, bersepeda, soidus samak, memancing ikan, sibahatun, berenang, khayatatun, menjahit, atau bahu, memasak, ataswiru, memotret, al-qiraatu, membaca, ar-rasmu, melukis, murasalatun, korespondensi, rinaun, bernyanyi. Bisa anak-anak? Oke, kita mulai ya. Bu Ika coba ini lagi. Oke. Sekali lagi ya, kita nyanyikan bersama-sama. Kuratus salah, kuratus salah, bola basket, kuratul qadam, sepak bola, kubut darajah,
bersepeda, soidus samak, memancing ikan. Sibahatun, berenang, khayatatun, menjahit, atau bakhu, memasak. At-taswiru, memotret. Al-qiraatu, membaca. Ar-rasmu, melukis. Murasalatun, korespondensi. Ghinaun, bernyanyi. Ya, pintar sekali anak-anak. Kita lanjut ya. Nah, kita sudah masuk ke materi anak-anak, materi tentang hobi, yaitu al-hiwayah, pembelajaran an-nasyatus tsani, yaitu pembelajaran kedua. Betul sekali. Mahiwayatuka. Nah, ini kemarin yang sudah kita bahas ya. Kemarin hobinya Mbak Emma apa tadi kemarin? Oke, Ruku Roja kemarin ya, bersepeda. Ini ada apa lagi? Berenang. Oke, apa kemarin berenang bahasa Arabnya? Sibahatun, betul sekali. Kelanjutannya kuratul qadam. Oke, apa itu kuratul qadam? Sepak bola, betul sekali. Nah, sebelum kita lanjutkan pada materi kita berikutnya, yang pertama yang kalian harus ketahui yaitu mengenai kompetensi dasar. Lagi-lagi kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Yaitu kemampuan dasar yang harus kalian miliki setelah pembelajaran kita hari ini. Langsung saja, karena indikator ini ada hubungannya juga dengan tujuan pembelajaran, maka yang saya bacakan adalah mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mendengarkan, siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, kalimat dari bahan qiraah terkait topik al-hiwayah secara lancar dan mandiri. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa dapat menemukan arti kosakata dan kalimat bahasa Arab dari gambar yang ditayangkan tentang topik al-hiwayah dengan tepat dan teliti. Yang ketiga, setelah mendiskusikan, siswa dapat menentukan isi wacana dari bahan qiraah secara tulis dan lisan terkait topik al-hiwayah dengan tepat dan percaya diri. Sedangkan yang keempat, yang terakhir, setelah menentukan ide pokok bahan qiraah, siswa dapat mendemonstrasikan isi wacana dari bahan qiraah tersebut terkait topik al-hiwayah dengan tepat dan percaya diri. Nah, an-nasyatus tsani artinya adalah pembelajaran kedua. Apa pembelajaran kedua? Silahkan undur, silahkan dilihat, diamati, wastami', dengarkan, wa'id, lalu tirukan. Nah, silahkan ya, bersama-sama tirukan dulu Bika. Bismillahirrahmanirrahim. Salmanun talibun fissanawiyah al-ihsan. Lahu hiwayatun kathiratun yaqdi biha awqatal faraghi. Mithlul qiraah wa rasmi wal murasalah. Oke. Dari kata-kata berikut ini silahkan tulis. Setelah kalian lihat, kalian tirukan tadi, silahkan sekalian ya nanti kalian tulis mana dari lafadz-lafadz dari kosakata, kata-kata yang sudah tampil di depan ini yang menurut kalian termasuk kata yang sulit yang kalian tidak tahu artinya. Silahkan ditulis dulu ya, nanti ditulis lagi. Silahkan kita lanjutkan lagi. Nah, ada gambar apa ini anak-anak? Betul sekali. Jadi tadi yang kita baca bersama-sama itu ada hubungannya dengan gambar ini. Artinya ini adalah kaitannya dengan hobi, yaitu hobi membaca. Betul sekali. Nah, ini ada gambar ini, ada membaca, iya ada melukis, ada korespondensi atau surat menyurat.
Oke, dibaca aja dulu, silakan diamati kaitannya dengan gambar dan kata-kata yang sudah tampil di atas tadi. Nah, silakan tirukan lagi Bu Ika. Yaqra'u Salmanun fi awqatil faraghi al-kutuba wal majallat was suhufa. Oke. Tayyib. Wa huwa ya'khudhu min walidihi ba'da rubiyah kulla yawm wa yashari kitaban jadidan kulla usbu'. Tayyib. Wa huwa al-an yamliku maktabatun saghiratun fil baiti. Nah, ini kaitannya juga dengan tadi membaca, hobi membaca. Nah, ini kata-kata yang di atas ini dalam bahasa Arab ini itu ada hubungannya dengan 3 gambar yang Bu Ika tampilkan. Nah, ini nanti kalian sudah bisa mengira-ngira apa artinya lafaz yang ada di atasnya tadi karena sudah ada gambarnya. Silakan diamati dan dikira-kira maknanya itu artinya seperti apa. Oke, sambil tetap dicatat kalimat-kalimat so'bah atau kalimat-kalimat atau kata-kata yang sulit, silakan sambil ditulis. Oke. Sudah cukup mengamatinya? Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini qiraatun. Apa artinya kemarin? Membaca, betul sekali. Ini menceritakan tentang membaca. Lanjut. Nah, ini gambar apa, anak-anak? Oke, gambar melukis atau menggambar. Nah, apa saja ini yang digambar? Waduh, ada gambar orang. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Fi ayyamil utlah, silakan. Ditirukan Vika. Fi ayyamil utlah yarsumu Salmanun an-nasa wal hayawanat wal asjara wal manadhiral jamilah. Oke. Nah, kemudian wa huwa yahsilu ala jaizati rasmi daiman fil madrasah. Oke, thayyib. Nah, ini adalah gambar dari keterangan yang kedua, kalimat kedua. Sudah? Sudah kalian amati? Oke. Arosmu ya, kesimpulannya adalah arosmu, hobinya yaitu melukis. Selanjutnya, tirukan kembali. Asdiqa'u Salman kathiruna wa minal mudun al-mukhtalifah. Tayyib. Yaktubu lahum ar-rasail wa hum yaktubuna lahu aydan. Oke. Fil utla al-qadimah sayazuru Salman sadiqaihi Ismail fi Jakarta wa Abdullah Lutfi fi Bali. Oke, ini gambarnya. Kira-kira bagaimana artinya ini? Ada gambar surat, ada gambar pos, ada gambar Jakarta, dan ada gambar Bali. Kesimpulannya adalah hobi kali ini adalah hobi tentang al-murasalah, yaitu artinya korespondensi atau surat menyurat. Lanjut. Nah, kita sudah pada kegiatan diskusi ya. Kegiatan diskusi yaitu nanti anak-anak silahkan perwakilan kelompok silahkan ambil makro ya. Nanti kelompok akan saya bagi menjadi 3. Ya, saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Tadi ada 3 bahan materi yang
akan kalian diskusikan ya, akan kalian diskusikan mengenai artinya dari pengamatan gambar yang sudah kalian lihat tadi, apa artinya, bagaimana cara membacanya, silakan nanti didiskusikan ya, dengan cara nanti satu kelompok akan mendapatkan satu makro, yaitu satu bacaan yang akan dibaca. Nanti kelompok 1 dapat, misalkan tadi kan ada 3, ada murasalah, korespondensi, ada qiraah, membaca, kemudian ada satu lagi yaitu melukis arosmu. Nah, nanti yang bagian arosmu maka akan mendiskusikan tentang arosmu apa? Iya, betul sekali. Arosmu melukis, maka nanti yang materi tentang lukis itu adalah yang mendapatkan makro melukis. Yang mendapatkan membaca, maka silakan nanti membahas tentang materi membaca tadi. Kemudian kalau yang korespondensi, maka silakan nanti tentang korespondensi. Oke. Nah, ini untuk kelompok 1 yang mendapatkan kelompok 1, yang mendapatkan tulisan 1 ya, makro 1, maka nanti harus mempresentasikan tentang membaca. Yang 2 nanti mempresentasikan tentang melukis, dan yang ketiga mendiskusikan tentang murasalah atau korespondensi. Nah, ini tugasnya sudah ada di lembar kerja peserta didik ya, LKPD yang Bu Ika sampaikan. Itu ada linknya, dan juga nanti Bu Ika akan bagi ya, pada waktu luring akan Bu Ika bagi ini tentang lembar LJK. Lembar LJK-nya. Nah, lembar LJK-nya sudah ada isinya seperti ini nanti. Silahkan tugasnya yang pertama cari kalimat so'bah, yang kedua silahkan diartikan, kemudian dibaca. Nah, ini tugasnya, silahkan. Ini nanti untuk tugas berikutnya. Yang penting untuk yang sekarang ini yaitu tugas LKPD-nya ya. Silahkan LKPD-nya yang sudah Bu Ika bagi, silahkan untuk dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. LKPD, sebentar lagi. LKPD. Lembar LKPD yang sudah Bu Ika buat ya. Nah, ini ya lembar LKPD-nya. Oke. Ini kelompok 1 ya. Nanti untuk kelompok 1 silakan dibuat nanti tulisannya kelompok 1. Ini sudah ada ya tugas-tugasnya untuk kelompok 1. Di sini kalian tinggal memasukkan saja. Situ sudah ada. Dan tentukan isi wacana karangan di bawah ini dengan cara identifikasi dan tulis kosakata sulit pada kolom A. Kolom A itu nanti dari bacaan yang sudah ada, wa yasyari kitaban jadidan kulla usbu wal an yamliku maktabatun saghiratan dan lain sebagainya 1 sampai 4. Silakan dari 1 sampai 4 itu silahkan cari kata-kata yang sulit ya. Kata-kata yang sulit menurut kalian silahkan ditulis di situ. Nah, nanti tugasnya silakan dibagi kelompok kalian sesuai dengan jumlah kelompok kalian, silakan dibagi. Ada yang mencari kosakata so'bahnya, kosakata sulitnya. Ada silakan cari nanti di buku paket atau di kamus, atau mungkin bisa cari info ke guru-guru yang lain ya. Nanti kemudian isi gambar di bawah ini dengan kalimat yang sudah disediakan lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada kolom B. Nah, teks nomor berapa yang cocok dengan gambar tersebut? Teks nomor 1, 2, 3, atau 4. Nah, setelah kalian tulis, misalkan yang nomor 1 itu tentang
ada orang yang membaca, maka yang mana? Contoh yang 1, ya tulis saja silahkan. Teks nomor 1, terjemahannya apa. Nah, begitu seterusnya sampai bawah. Lah, pada kolom C, ini silahkan disimpulkan ya. Disimpulkan, simpulkan dan ceritakan kembali isi wacana bacaan dengan bahasa sendiri pada kolom C. Silakan menurut bahasamu sendiri. Silakan bikin kesimpulan. Kita itu berbicara tentang apa sih untuk pertemuan kali ini? Oke ya, gitu ya, sudah paham. Begitupun yang dapat makro B tentang arosmu atau melukis juga pada kolom C, yaitu tentang apa? Iya, tentang korespondensi. Nah, ini sudah selesai. Kita lanjut pada berikutnya. Kita berikan waktu nanti untuk pembahasan ya. Setelah kita bahas bersama. Nih, kita mulai. Oke, sudah siap? Mari kita mulai untuk lembar pengingat 1. Nah, oke. يقرأ سلمان في أوقات الفراغ الكتب والمجلات والصحف وهو يأخذ من والده بعض روبية كل يوم ويشتري كتابا جديدا كل أسبوع وهو الآن يملك مكتبة صغيرة في البيت. Maka kita koreksi untuk ke hasil diskusi kelompok 1. Silakan dibaca Mbak Eka. Yuk. Toyib. Nah, sekarang diartikan satu-satu ya. Yaqra'u Salman. Apa artinya? Oke, Salman membaca fi awqatil faraghi pada waktu senggang. Oke, tepat sekali. Al-kutuba, beberapa kitab, wal majallat, dan majalah, wasuhufa, dan suhuf atau Al-Quran. Wahwa, dan dia ya'khudhu min walidihi, menyisihkan dari orang tuanya ba'da rubiyah, beberapa rupiah, kulla yaumin, setiap hari. Wa yashari kitaban jadidan, dan membeli kitab baru kulla usbu', setiap minggu. Wahwal an, dan sekarang yamliku, dia memiliki maktabatun, perpustakaan. Betul sekali. Shoghiratun, ya kecil, fil baiti, di rumahnya. Nah, sudah betul apa tidak tadi? Ya, bisa dilihat ya, Salman membaca beberapa buku, majalah, dan Al-Quran di waktu senggang. Setiap hari dia menyisihkan beberapa rupiah uang saku dari orang tuanya dan membeli kitab baru setiap minggunya. Dan sekarang dia memiliki perpustakaan kecil di rumah. Oke, selanjutnya fi ayyamil udlah yarsumu Salman an-nasa wal hayawanat wal asjar wal manadir al jamilah. Oke, kelompok 2. Mas Ahmad. Ya, silahkan. Ya, fi ayyamil udlah, pada hari Minggu, boleh pada hari libur ya. Yarsumu Salman, Salman melukis an-nasa, apa an-nasa? Manusia, wal hayawanat, dan hewan, wal asjara, pepohonan, wal manadirul jamilah, pemandangan yang indah. Nah, dari gambar tersebut dilihat lagi, wa huwa yahsilu, dia mendapatkan ala jaizati rasmi, juara lukis daiman, selalu, fil madrasati, di sekolahnya. Oke, pada hari libur Salman melukis gambar orang, binatang, pepohonan, dan pemandangan yang indah, dan dia selalu mendapatkan juara lukis di sekolahnya. Nah, yang terakhir kelompok 3, silahkan. Solih. Yuk. Asdiqo Salman kathiruna wa minal mudun al-mukhtalifah. Asdiqo Salman, teman-teman Salman, kathiruna, banyak sekali, betul sekali. Wa minal mudun, dari kota al-mukhtalifah, yang berbeda-beda.
yaktubu lahum ar-rasail. Dia menuliskan surat kepada mereka. Wahum yaktubuna lahu aidan. Dan mereka menulis juga kepada Salman. Fi utlatil qadimah, pada liburan mendatang, saya zuru Salman. Salman akan mengunjungi sodiqoihi, kedua temannya, yaitu Ismail fi Jakarta, di Jakarta, wa Abdullah Lutfi, dan Abdullah Lutfi fi Bali. Nah, kesimpulannya, hobinya Salman adalah al-murasalah. Jadi dari kesimpulan 3 gambar yang kita bahas bersama-sama, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Oki, silahkan. Ayo Oki, silahkan. Ya, bahwasannya Salman mempunyai 3 macam hobi. Betul sekali. Apa saja hobinya Salman? Ya, membaca. Kemudian melukis. Sekali lagi, ada lagi? Iya, betul sekali. Surat menyurat atau korespondensi. Betul sekali. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini, karena kita sudah di penghujung pembelajaran kita, pada pertemuan ketiga mendatang, silahkan ini Bu Ika berikan tugas. Ya, ini kok ini lagi Bu, ini lagi. Iya, pada pertemuan ketiga ini tugas kalian adalah yaitu membuat lukisan atau gambar, yaitu tentang hobi kalian masing-masing. Ya, silahkan, boleh. Kalau seandainya di sini ada contohnya Bu Ika tadi, ada soidus samak, yaitu ada memancing ikan, ada bola basket, ada sepak bola, ada berenang. Lah ini boleh kalian pakai hobi kalian yang lain. Kalian bisa pakai hobinya digambar, misalkan hobi menonton film, misalkan hobi tenis meja, atau misalkan hobi misalkan menari atau bernyanyi. Itu silakan digambar. Ya, gambarnya diwarnai yang bagus, lalu digambar di buku, di kertas buffalo. Kertas buffalonya nanti silakan ditulisi, setelah ada gambar belakangnya ditulisi bahasa Arab hobi. Jadi misalkan kalau kamu gambar yaitu tentang berenang, setelah kamu gambar tentang berenang, setelah itu di belakangnya silakan kalian tulisi bahasa Arabnya berenang itu apa? Silakan ditulis sibahatun, ya. Sibahatun yaitu berenang. Nah, itu nanti bisa kalian kumpulkan minggu depan di pertemuan ketiga kita materi al-hiwayah. Oke, kata-kata mutiara hari ini yaitu la tuakhiru amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahul yaum. Jangan pernah menunda, ya, jangan pernah menunda pekerjaan hingga esok hari. Sesuatu yang bisa engkau lakukan hari ini. Jadi jangan pernah ya besok terus ada PR, kerjakan besok lagi. Kalau bisa dikerjakan sekarang maka kerjakan sekarang. Kalau tidak bisa maka tunda, tapi jangan mepet-mepet. Oke. Nah, terima kasih anak-anak untuk pertemuan membahagiakan kita kali ini. Semoga apa yang Bu Ika sampaikan ada guna dan manfaatnya. Ke depan akan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ilal liqa. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.